Thank you once again. Saya mau menyambut kita semua, terutama Dr. Sally. Thank you so much. We appreciate that you are taking off your busy schedule and to join us today. Mungkin ya seperti kita tahu ya, Dr. Sally itu pasti banyak kesibukannya, tapi udah bisa hadir di sini. Jadi kita semua juga harus semangat, yang dengar itu juga harus semangat. And we believe that we can learn something new today. Dan kita percaya pasti ini ada sesuatu yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Okay, so once again, I would like to remind all of us by the end of the session, we're gonna have question and answers. Nanti saya mau ingatkan juga di akhir sesi ada tanya dan jawab juga. So you can unmute your microphone directly or you can type the question in the chat room. Jadi nanti ada Bapak Ibu yang ada di sini, kalau ada punya pertanyaan silakan diketik di chat room atau juga di unmute secara langsung. Okay, so before we get started, I would like to invite all of us to bow our head, to close our eyes, to fold our hands, so we can invite the Holy Spirit to be within us. Jadi sebelum kita mulai, saya mau ajak kita semua untuk berdoa untuk mengundang Roh Kudus untuk hadir pada siang hari ini. So I would like to invite my partner Miss Priscilia, to lead us in opening prayer. Saya mau undang kesediaan dari Miss Priscilia untuk pimpin kita dalam doa buka. Thank you, Kak Nancy. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan telah siapkan buat kami di sini, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama melalui Zoom ini, sehingga kami bisa mendengarkan lebih lagi mengenai seminar tentang Inside Out. Bagaimana kami mau menjadi seseorang yang berbeda, berubah, sehingga kami bisa memberikan dampak untuk lingkungan kami, keluarga kami, dan dimanapun juga kami berada. Tuhan, bersamalah dengan kami, bersama juga dengan Dr. Sally ketika dia menyampaikan, dengan Cimici yang akan mengalih bahasakan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Berkati juga Zoom koneksi internet hari ini, sehingga semuanya boleh dalam tuntunan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Amen. Thank you, Miss Priscilia, for the beautiful prayer. Okay, so to begin this program this afternoon, sebelum kita mulai seminar kita pada siang hari ini, so we are pleased to have Dr. Sally as our speaker. Kita semua senang sekali lagi kita bisa dilayani oleh Dr. Sally pada siang hari ini. And we also have our interpreter today. Kita juga punya penerjemah kita pada siang hari ini. Ibu Mitzi Natali, thank you Ibu Mitzi for being the interpreter today. Okay, so may I call Dr. Sally to kindly present a moment to deliver the message today. Okay, Dr. Sally. Thank you very much. So good to see all of you ladies again. Although some cameras are not turned on. Terima Okay. kasih. Baik untuk bertemu dengan ibu-ibu sekalian, meskipun ada beberapa kamera yang masih dimatikan. Who is translating for me? I am. Sorry, it's my husband's name here. Oh, I was looking for your name. I couldn't find it. Okay. Sorry, it's my husband's name. It's okay. It's all right. We honor our husbands. Thank you very much. Yeah, I'm on the laptop. Okay. Let's begin with a question from the Bible. So good to see all of you, and we are happy that so many of you can attend. Saya bergembira banyak dari Anda yang bisa berhadir, dan kita akan mulai dengan pertanyaan dari Alkitab. Okay, let's turn our. Oh, let me share screen. Okay, let's. All right, we are going to talk about obedience to God's word, but let's look at this question in Luke. Can someone read it for us? Kita akan membicarakan tentang penurutan kepada Tuhan. Kita akan membaca dari Lukas 13 ayat 20 sampai 21. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung
tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. To what shall I liken the kingdom of God? How many of you here bake bread for your families? Would you raise your hand? Bagaimana harus saya bandingkan kerajaan Allah? Siapa di antara kalian yang pernah memanggang roti untuk keluarga? Bisa angkat tangan? Let's see. How many of you bake bread? Berapa banyak dari Anda yang Not too many, tidak Okay. terlalu banyak? Not too many. But those of you who bake bread understand the work of leaven, right? Yang pernah memanggang roti akan mengerti cara bekerjanya ragi. Okay, for those who don't bake bread, I want you to watch this. Untuk yang tidak pernah memanggang, mungkin bisa melihat. Okay. See, there's yeast in this dough. Anda bisa melihat yeast ragi dari adonan ini. You can see the bread rising, right? Anda bisa melihat rotinya mengembang. We don't know that there is yeast in the dough until we see the work. Kita tidak tahu bahwa ada ragi dalam adonan itu sampai kita melihat hasilnya. Alright. You know, yeast is a living agent. A living agent. Let me stop share here. Ragi adalah agen aktif. Yes. Of course, you can have yeast that is too old, which doesn't work. Then it will stop the bread from rising, right? Ragi yang sudah terlalu tua akan membuat roti berhenti mengembang. So, the kingdom of God is likened to a living agent. Maka kerajaan Allah disamakan seperti agen aktif, seperti ragi itu. And that's why we say revival needs to come from inside out. Karena itulah kita menyebutkan kebangkitan itu harus datang dari dalam keluar. Yes, inside this dough is leaven. Di dalam adonan itu adalah ragi. It is a living agent. Itu adalah agen aktif. And it takes time for the leaven to do its work. Dan membutuhkan waktu untuk ragi itu untuk bekerja. Yeah. I don't know how many of you have tried baking sourdough bread. In other words, sourdough is this yeast that is natural, all natural. Saya tidak tahu berapa dari Anda yang sudah pernah mencoba membuat sourdough. Itu dibuat dari ragi yang natural, semuanya dari ragi yang alami. Anyone has done that? Sourdough bread? Mom. Annie, you bake sourdough. Are you successful? Apakah Anda berhasil? Yes? Wow, good for you. Because I'm still not successful with sourdough. Bagus, karena saya sendiri belum berhasil. It's very precious to me because the sourdough that I have is 160 years old. Wow, itu sangat penting bagi saya karena sourdough yang saya punya itu umurnya adalah 160. 60, yeah. And it was given to me by a friend, just a small little bit, you know. Dan diberikan oleh teman saya hanya sedikit saja. Yeah, I was so excited. I added flour and water to it and grew it and it grew and grew and it is a lot now. Saya sangat senang karena saya mencoba memberikan sebuah air dan menunggu itu bertumbuh dan membesar. Yeah. Jauh lebih banyak. You see this sourdough yeast is not yeast, it's they call it by another name and I forgot the name, but it's like yeast and it's living. It's a living organism that keeps growing and growing. Ragi pada sourdough ini tidak seperti ragi umumnya. Jadi microorganisms. Yeah, your translation is very accurate. Yeah. And this sourdough dan sourdough can be killed, right? Can be, sorry?
can be killed. Oh, bisa dibunuh, bisa dimatikan. Yeah. Yeah. If you don't take care of it can die. Bila tidak dipelihara akan mati. Yeah. You have to keep feeding it. Harus diberi makan terus-menerus. Yeah. And how do you feed it? What is the food? The food Dan is apa more flour, makanannya? more water. Yeah. Makanannya adalah tepung yang lebih banyak, air yang lebih banyak. So this sourdough is very precious to me. I keep it in the fridge. Sourdough ini adalah sesuatu yang sangat berharga buat saya dan saya menyimpannya dalam kulkas. Yeah, because our weather is too warm. It will kill the sourdough if you leave it outside. Karena cuaca di tempat kami itu terlalu hangat dan akan membunuh sourdough ini bila disimpan di luar. Yeah. So this yeast takes time to grow. Right? Jadi, Remember that. jenis ragi ini membutuhkan waktu untuk mengembang, untuk bertumbuh. And the yeast needs to be hidden inside the flour. Dan ragi ini khususnya harus tersimpan, tersembunyi di dalam tepung. It needs to be mixed around very thoroughly. Dia harus dicampur dengan seluruhnya, dengan sempurna, dicampur dengan baik. And in order to mix it well, you have to knead it. Yeah? You have to knead it like this. Supaya bisa tercampur dengan baik, Anda harus mengaduk I don't know how to say. adonan itu. Yeah. And it's a lot of hard work. Itu pekerjaan berat. I mean, to me, some people love to knead their dough, but I don't. Banyak orang yang suka menguleni adonan roti, tapi saya tidak. Yeah, Yanli, you like to knead dough? Less, I want to make it into exercise, so I got a lot of sweat. Whoa. I hate kneading, yeah. Nantinya So- ini suka memulan adonan karena jadi olahraga. But now I use a machine. I'm smart. Use a machine so you don't have to work so hard. Sekarang Miss Sally menggunakan mesin sehingga tidak harus bekerja terlalu keras. Yeah. So when you work the yeast into the dough, then you will see that the dough will rise if you leave it to do its work. Jadi bila kita meninggalkan ragi itu di dalam adonan dan kita tinggalkan untuk berapa lama, akan terlihat bahwa ragi itu bekerja dan mengembangkan adonan tersebut. Yeah. So this text in Luke says, "To what shall I liken the kingdom of God?" Jadi dalam kitab Lukas ini disebutkan, dengan apakah dapat aku bandingkan kerajaan Allah? It is like leaven, Itu seumpama ragi which a woman took, yang diambil seorang perempuan, and the woman in this place seems to represent the church. dan perempuan dalam hal ini melambangkan gereja. You see, the church is a very important place where we get together and someone teaches us how to grow spiritually. Gereja adalah tempat yang sangat penting di mana kita berkumpul dan diajarkan untuk bertumbuh secara spiritual. And it says this woman took and hid 3 measures of meal. Dan dikatakan di sini bahwa perempuan ini mencampurkan 3 sukat tepung dengan And ragi mix it till it was all leavened. dan mengaduknya sehingga seluruh adonannya naik. Yeah, so these measures of meal is the spirit, the soul, and the body. Jadi 3 sukat tepung ini adalah spirit, roh, Yeah, spirit, soul, badan, dan jiwa. yeah. Roh, badan, dan jiwa. Tubuh dan jiwa. Let me share. Okay, let's read 1 Thessalonians 5:23. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. What does it say? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Okay. Kristus Tuhan kita. You see the 3 different areas. Roh, jiwa, dan tubuhmu. Yeah.
See, I can read Malay very well. Bahasa Indonesia very well. I can just read. But I can understand quite a bit. So this represents that our whole person, the spirit, the soul, and the body must be sanctified wholly Jadi and di allow sini, that leaven to work in us. oke, berarti di sini jiwa, roh, dan tubuh kita harus sempurna dan tak bercacat. Seluruhnya. Yeah. So let's get to the practical. How does it work actually? Bagaimana prakteknya, bagaimana cara kerjanya? You see, we need to feed the leaven, and that is the word of God. Kita harus memberi makan ragi itu, dan itu adalah kata-kata dari Tuhan. And God speaks to us personally and privately about some needs that we may have. Dan Allah berbicara kepada kita secara pribadi dan secara langsung tentang kebutuhan-kebutuhan kita. And so during our devotion time, we pray and talk to God about that specific need that He has highlighted to you. Jadi di saat-saat kita, dalam saat-saat renungan, kita harus berbicara kepada Tuhan tentang kebutuhan-kebutuhan kita itu. And then we find a few key verses that have to do with that special need. Kita harus menemukan beberapa ayat-ayat kunci yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan kita itu. Then we spend time to meditate on those words. Dan kita harus bermeditasi terhadap kata-kata tersebut. Yeah. And then we need to put into practice what God's word is saying to us. Dan kita harus mempraktekkan apa kata-kata Tuhan tersebut pada kita dalam hidup kita. Yes, we could share it with somebody what God has told us. Ya, kita bisa membagikan kepada orang lain apa yang telah Tuhan berikan, Tuhan bagikan kepada kita. Or we can invite someone to pray with us. Atau kita bisa mengajak orang lain untuk berdoa bersama kita. Or we can, get together in a prayer group and pray for one another. Atau kita bisa berdoa bersama dalam suatu grup. But remember that the initial journey, the start of the journey is you have to spend private time with God. Tapi ingat, kunci dari awal perjalanan ini adalah kita harus mempunyai waktu privat tenang dengan Tuhan. It is an individualized journey. Itu adalah perjalanan pribadi, perorangan. It's you and God working together. Itu adalah kita dengan Tuhan bekerja So, bersama. all your ups and downs, your gains and losses. Jadi kita punya kelebihan, kekurangan, kemenangan, kekalahan. And wins and defeats are all part of this secret journey with God. Semuanya itu adalah bagian dari perjalanan rahasia ini dengan Tuhan. Now, some of you say, is there any other way? Mungkin beberapa dari kita bertanya, apakah ada cara lain? There's no other way. Tidak ada cara lain. Every person has his or her own individual journey. Setiap masing-masing dari kita mempunyai perjalanan individu ini. Your journey is unique to you. Perjalanan kita sendiri adalah unik, hanya untuk kita sendiri. Yes. It's your private journey with God. Itu adalah kita punya perjalanan pribadi dengan Tuhan. It doesn't matter what your upbringing, what your experience, what your education is. All of us need this individual journey with God. Jadi tidak penting apakah cara didikan kita, bagaimana kita diajar, itu semuanya akhirnya akan menjadi perjalanan sendiri kita dengan Tuhan. So, when God is painting a picture, Waktu Allah sedang
melukis suatu lukisan, You know, God doesn't use a big brush and have a big strokes. Allah tidak menggunakan kuas besar dan menggunakan sapuan kuas yang besar dalam karyanya. Our God is a wonderful artist. Tuhan kita adalah sebuah artis yang sangat luar biasa. He always pays attention to each detail of our lives. Allah selalu memperhatikan detail-detail kecil dalam kehidupan kita. You see, because you are a one-of-a-kind piece of art. Karena masing-masing dari kita adalah hanya kita, unik, tidak ada yang lain. Masing-masing dari kita Your adalah journey berbeda. is not the same as another person's journey. Perjalanan kita akan berbeda dengan perjalanan orang lain. Yes, there might be similarities, Ya, mungkin ada terjadi kemiripan, but it's always a unique masterpiece. tapi itu pasti adalah sebuah karya yang unik. Okay, let's look at Ephesians chapter 2, verse 10. Kita lihat dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yes. In English, I love the words because it says, each one of you is a masterpiece of God. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, kata-katanya indah karena disebutkan bahwa masing-masing dari kita adalah sebuah masterpiece, sebuah karya, makarya dari Tuhan. Yeah. You're in the Bahasa Indonesia, it says buatan. It's like a creation of God, right? Yeah. So, Supposed to be mahakarya. yes, that's more accurate, right? So, each of us needs to go on this journey with God. Jadi setiap dari kita, masing-masing kita perlu ikut dalam perjalanan ini dengan Tuhan. You know, when I was young, Waktu saya masih muda, yeah, I had a boyfriend who was going to be a pastor. saya mempunyai mantan pacar yang waktu itu akan menjadi pastor. And I told myself, not bad to have a boyfriend who is a pastor. Dan saya berpikir pada diri saya, tidak buruk kalau memiliki pacar yang He's Jadi going to be a holy man. dia akan menjadi seorang yang suci. And so when he goes to heaven, I'll just catch on to his sleeve and then he will bring me to heaven. Jadi waktu karena dia suci, bila dia masuk ke surga, saya hanya akan berpegangan pada lengan bajunya dan saya akan ikut ke surga juga. So easy, yeah? Mudah. But as I grew in my spiritual experience, Namun setelah saya bertumbuh sendiri dalam pengalaman spiritual saya sendiri, I changed my mind. saya berubah pikiran. Yeah. Nobody can take you to heaven in that way. Tidak ada yang bisa membawa kita ke surga dengan cara seperti itu. Not even your husband. Tidak juga suami kita. So I got scared about marrying a pastor after a while. Setelah beberapa saat saya menjadi takut untuk menikahi seorang pendeta. Yeah, and like Jonah, I tried to run away. Dan saya akhirnya berusaha untuk lari. Yeah, but God said, no, you come back, you come back. Namun Tuhan berkata lain. Tuhan berkata, tidak, kamu harus kembali. You are going to marry a pastor. Kau tetap harus menikahi seorang pastor. So I did. Lalu itu yang saya lakukan. And I'm really, truly thankful to him for the journey that he took me on. Saya sangat berterima kasih kepadanya untuk perjalanan yang telah dia bawa. Dia bawa saya ke sana. I learned that I cannot depend on my husband for my salvation. Saya telah belajar bahwa saya tidak bisa bergantung kepada suami saya untuk keselamatan saya. I had to go on this journey myself. Saya harus pergi dalam perjalanan ini secara pribadi. How do you start? Oke, bagaimana kita memulainya? We've already talked about spending quiet time with him. Kita sudah berbicara tentang menghabiskan waktu
dalam diam bersama Tuhan. Yes. Not only quiet time, but secret time with Him. Tidak hanya waktu yang tenang, tapi juga waktu yang rahasia. Just between you and God. Hanya antara kita sendiri dengan Tuhan. Digging deep into His Word. Menggali lebih dalam tentang kata-kata Tuhan. Ask God for the individualized leaven. Meminta Tuhan tentang ragi untuk kita secara individu. From the Word of God. Dari kata-kata Tuhan sendiri. Calculated to meet your very needs. Yang telah dikalkulasikan untuk menemui kebutuhan kita secara tepat. So as you work on God's Word, like you memorize it. Not just memorize, but you meditate on it. Jadi saat kita bekerja dengan kata-kata Tuhan, itu bukan hanya mengingat, tapi bermeditasi terhadap ayat-ayat tersebut. Let it sink into every crevice, every corner of your spiritual life. Biarkan itu meresap ke dalam setiap lekuk, setiap sudut dalam kehidupan spiritual kita. Not only your spiritual life, but your mental life, your physical life. Jadi bukan hanya kehidupan spiritual kita, tapi dalam kehidupan mental kita, kehidupan fisik kita. Remember in 1 Thessalonians 5:23 we read, spirit and soul and body. Ingat dalam ayat Tesalonika 1 tadi, itu tubuh, jiwa, dan pikiran. Roh, sorry. Yeah, did you know that there are many things about yourself that you don't know? Apakah Anda mengetahui bahwa begitu banyak hal tentang kita sendiri yang tidak kita ketahui? Yeah, sometimes when you're young, you think you know everything. Ya, sometimes kadang-kadang kita mengira bahwa kita mengetahui semuanya. But the older you grow, now I'm in my 70s, I realize I don't know a lot of things about myself. I'm still finding out about myself. Namun setelah kita sudah tidak muda lagi, seperti Ibu Sally yang sudah berumur 70-an, malah menyadari bahwa banyak hal yang tidak kita ketahui tentang diri kita sendiri. And our lives are like an onion. Dan hidup kita tuh seperti bawang. Yeah, one layer. We can peel out one layer at a time. Kita bisa mengupas setiap layer, setiap lapisan. Satu-satu. Yes, every season of life, we peel off one layer. Setiap musim dari kehidupan kita tuh dapat kita kupas satu lembaran. Have you peeled an onion before? What happens? Pernahkah Anda mengupas bawang sebelumnya? Apa yang terjadi? Eyes watery. Yes, you cry. Yeah, exactly. Ya, kalau kita mengupas bawang, kita akan nangis. And that is how you grow. Dan begitulah cara kita berkembang. Sometimes God will tell you, hey, that's not the right way to behave in front of your children. Kadang-kadang Tuhan menegur kita, hey, itu bukan cara yang baik untuk bersikap di depan anak-anak kalian. You're showing a bad example. Kalian memberikan contoh yang buruk. And in your quiet time, if you are coming across a text that tells you, be angry but do not sin. Jadi dalam kehidupan kita, kadang kita menemukan satu teks yang berkata, bolehlah marah, tapi jangan berdosa. Have you heard of that text before? Ephesians chapter 4, verse 26. Be angry, but do not sin. Ada dalam ayat Efesus, be angry, marahlah, murkalah, tapi jangan berdosa. Yes, that means it's okay to have righteous anger. Artinya itu boleh kita marah yang benar. But it's not okay to let your anger control yourself. Tapi tidak benar untuk membiarkan kemarahan mengontrol diri kita. Yeah, this is one issue I'm dealing with, and with my grandson. Just now I read him that text. Ini adalah masalah yang saya miliki dengan cucu laki-laki saya, dan saya baru saja membacakan ayat ini kepada dia. Yeah, he's very easily provoked. Dia gampang sekali terpengaruh, terpancing. He gets angry very easily. Sangat mudah marah.
And I have to ask myself, is it because he learned it by watching me? Dan saya bertanya pada diri saya, apakah dia begitu karena dia mencontoh pada saya? Wow, this is serious. Wow, ini serius. Yeah. So in my quiet time, I have to ask myself these hard questions. Am I getting angry every day? Jadi di waktu-waktu tenang saya bertanya pada diri saya, apakah saya marah setiap hari? Yeah. Am I losing my temper every day? Apakah saya kehilangan kesabaran saya setiap hari? So that's what my grandson is learning? Dan dari situkah anak cucu laki-laki saya belajar dari saya? So I have to check myself and ask God to forgive me. Jadi saya harus melihat dan mengecek diri saya sendiri dan meminta pengampunan kepada Tuhan. So this is how we apply what we read in scripture. Jadi begini cara kita mengaplikasikan apa yang telah kita baca dalam kitab. So learning how to walk this secret and very real private journey Jadi that we all must walk with God. Jadi bagaimana belajar untuk berjalan dalam sebuah perjalanan rahasia dan pribadi ini kepada Tuhan. This is true sanctification. Itu adalah penyucian yang sebenarnya. Yeah, that's how God helps us to get rid of everything that is not holy in us. Itulah cara Tuhan untuk menyingkirkan semua hal yang tidak suci dalam diri kita. So secrecy is very important to God. Kerahasiaan sangat penting pada Tuhan. At some level and for some things. Untuk beberapa level dan untuk beberapa hal tertentu. Okay, we need to come to Him. Kita harus datang kepadanya. In terms of our devotional life, these must be kept secret. Dan dalam hal kehidupan kesetiaan kita kepada Tuhan, itu harus dirahasiakan. Rather than, there are some people who will tell everyone, oh, I do my devotion every day, 1 hour a day. I don't miss. This morning I had my devotion and tell everybody. Ada beberapa orang yang suka mengumbar-ngumbarkan bahwa, oh ini saat renungan saya, ini saat devosi saya kepada Tuhan, 1 jam setiap hari, dan saya tidak pernah miss, tidak pernah lupa, setiap hari pasti saya tekun. When we show off like that, you will lose your reward. Kalau kita pamer seperti itu, kita akan kehilangan reward kita dari Tuhan. Show off and no reward. Suka pamer, hilang hadiah. It has to be secret time with God. Secret. Itu harus menjadi waktu yang rahasia dengan Tuhan. Yeah. Sometimes God's word tells us things that we don't like. Kadang-kadang Tuhan akan memberitahukan kita hal-hal yang tidak kita sukai. And then our mind locks up. Lalu pikiran kita terkunci. We don't want to know. Kita tidak mau tahu lagi lebih jauh. Rather than seek clarification from God and say, God, I don't understand this. Jadi bukannya kita datang ke Tuhan dan minta klarifikasi dan bertanya, aduh Tuhan saya nggak mengerti ini. So we just put it out of our minds. Kita malah nggak usah mikirin itu lagi. Kita nggak mikir lagi. We stop meditation on that particular verse. Kita langsung stop meditasi pada ayat tertentu itu yang tidak kita sukai. Or we say, oh, this is not for me. I will read something else. Dan kita berkata kepada diri kita, ini bukan buat saya akan belajar yang lain aja. But when we take God's word seriously, tapi bila kita dengan penuh kesungguh-sungguhan mengikuti kata-kata Tuhan, take one verse or a group of verses and read them over and over again. Kita ambil beberapa ayat, lalu membacanya berulang-ulang kali. And let its meaning seep into our understanding. Lalu membiarkan artinya itu meresap ke dalam pemahaman kita. And we pray about it. Dan kita berdoa tentang ayat itu. And when the time is right, God's Holy Spirit will work on our minds. Bila waktunya sudah tepat, Roh Kudus dari Tuhan akan bekerja pada pikiran kita.
he will alert you. Dia akan memberikan kita tanda. Yeah. For example, if you are getting angry, you will hear the Holy Spirit whispering in your ear. Stop that. You're showing a bad example. Jadi misalnya saat kita akan mulai marah, kita seperti mendengar Roh Kudus itu berbisik di telinga kita. Stop, itu adalah contoh yang buruk. Yes. And if you obey the Spirit's voice, dan bila kita menurut kepada suara Roh Kudus itu, that voice will stay loud. Suara itu akan tetap terdengar keras di telinga kita. And he will keep talking to you. Dan dia akan tetap berbicara terus kepada kita. But if you block the Spirit, tapi kalau kita menutup hati kita terhadap Roh Kudus itu, it's just like the alarm clock, you know? Seperti alarm clock. Yeah. You set the alarm. You want to wake up at 6 o'clock? Kita set alarm waker, bangun jam 6. The alarm rings. Alarm itu kemudian berbunyi. Ring, ring. Ring, Oh, ring, ring. I want to sleep some more. I switch it off. Kita rasa, aduh masih mau tidur, jadi kita matikan saja wakernya. And I go back to sleep. Lalu kita tidur lagi. You know, I have some neighbors who set the alarm to ring every 2 minutes. Saya punya tetangga yang menyetel waker mereka untuk berbunyi setiap 2 menit. Because the first ring, they don't want to get up. Karena bunyi ring pertama mereka nggak mau bangun. But you know, if we do that, if we keep shutting down the alarm clock, soon you will not even hear the alarm clock on the first ring. Tapi bila kita terus melakukan hal itu, mematikan alarm itu terus-menerus, lama-lama kita tidak akan mendengar bunyi alarm itu pada deringan pertamanya. Similarly, the Holy Spirit works the same way. Dan seperti itu juga Roh Kudus bekerja dengan cara yang sama dengan waker. So, we need to search our hearts. Kita harus melihat dalam hati kita. Sometimes we have a lot of biases in our minds. Kadang-kadang kita mempunyai prasangka dalam pikiran kita. Okay, let's look at some intentional or unintentional biases. Mari kita lihat beberapa prasangka baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Yeah, some biases are like, you know, we keep telling ourselves the same thing, but it is not true. Jadi beberapa prasangka itu misalnya kita terus-menerus memberitahukan diri kita suatu hal yang padahal tidak benar. For example, you remember in my sermon, I talked about Mrs. Humble. Ingat dalam khotbah saya dulu tentang Mrs. Humble? Yeah, she says, oh, what beautiful singing, but I cannot sing. Dia selalu berkata, wah nyanyian yang bagus, tapi saya tidak bisa bernyanyi. Oh, what a lovely story, but I can't tell a story. Wah, betapa cerita yang indahnya, tapi saya tidak bisa menceritakan cerita. So, for Mrs. Humble, her bias is, I can't do this, I can't do that, forget it. Jadi untuk Mrs. Humble ini, prasangkanya dia sendiri adalah, oh saya tidak bisa melakukan hal ini, saya tidak bisa melakukan hal itu, lupakan saja. Some people also think, here's another cognitive bias, only SDAs will be saved in heaven. Have you heard of that one? Ada juga pengertian prasangka-prasangka seperti bahwa hanya orang Advent saja yang bisa masuk surga. Pernahkah Anda mendengarnya? I used to hold that bias. Only SDAs will be saved in heaven. No one else will get to heaven. Dulu saya juga berpikir seperti itu, bahwa hanya orang Advent saja yang bisa masuk surga. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Is that true? Apakah itu benar? No. Tidak. Yeah, Jesus when he was on earth said, I have sheep in many folds. Tuhan Yesus sendiri waktu di bumi dia mengatakan bahwa saya memiliki banyak domba di kandang lain. So that is not a good bias to have. Jadi itu bukan prasangka yang baik untuk kita miliki. Okay, another cognitive bias. Oh, I'm a vegetarian, so I'm holier than anybody else. Prasangka-prasangka salah lain adalah berpikir bahwa oh karena saya vegetarian saya lebih suci dari orang lain. Yeah, we tend to judge people according to the standards we kita cenderung ourselves set for menghakimi orang ourselves. lain dengan standar yang kita terapkan untuk diri kita sendiri.
So in Lamentations chapter 3 verse 40, Jadi dalam Ratapan 3 ayat 40 dikatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. does it say for you to search and try our ways and turn again to the Lord? Ya, disuruh untuk kita memeriksa hidup kita, menyelidiki dan kembali kepada Tuhan. So I need to dig into myself Karena itu saya perlu menggali diri saya sendiri and root out everything and anything that will stop me from approaching God. dan perlu mencabut sampai ke akar segala hal yang bisa menjauhkan saya dari mendekatkan diri kepada Tuhan. Yes. And anything that God is trying to tell me to do. Dan dari segala hal yang Tuhan ingin saya lakukan. In Psalms chapter 139 verse 23-24. Dalam Mazmur 139 ayat 23-24 dikatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Okay. You know, in English, this text says, you know, Dalam bahasa Inggris, teks ini it refers to something, a wicked thing in us, a sin, a particular sin. jadi bila kita melihat sesuatu yang jahat dalam diri kita, suatu dosa tertentu, Yeah. And we need to root that out, pull it out by the roots. kita mesti mencabut hal-hal tersebut dari akarnya. So sometimes this wicked thing may just be some of the cognitive biases that we hold in our minds. Dan kadang hal-hal jahat ini yang dalam diri kita ini, contohnya adalah prasangka-prasangka atau cara berpikir kita yang tadi kita pegang dan salah itu. You know, many of us have many cognitive biases. Banyak dari kita yang memiliki pengertian-pengertian atau Yeah. prasangka yang salah. But God is very kind, you know. Tapi Allah ini sangat baik hati. Yeah. He is so kind to us. He will only point out one thing at a time. He doesn't do all your cognitive biases all at one time. Allah ini sangat baik kepada kita karena dia memberitahu kita kesalahan kita tuh satu-satu, bukan langsung semua kesalahan kita, semua prasangka kita ditunjukkan secara langsung. That's why those of us who are leaders, when you work with people, you've got to be very patient. Karena itu kenapa kita yang menjadi pemimpin bila kita bekerja dengan orang-orang lain, kita harus sangat sabar. Yeah. You know, sometimes when I work with somebody, the people around me will say, oh, she's like this, like this, like this. You must tell her 4 or 5 things. I say, no. One thing at a time. Jadi kadang-kadang ada orang yang berkata kepada saya, tolong bilang kepada dia, hal ini, ada beberapa hal sekaligus. Dan saya bilang, tidak, satu-satu saja. Yeah, just like how God works with us. One thing at a time. Seperti cara Tuhan bekerja kepada kita, satu-satu. You remember that one of the cognitive bias of the disciples was that Jesus has come as the Messiah, a conquering king who would rescue them from the Romans, right? Salah satu prasangka yang salah dari murid-murid Yesus saat itu adalah Yesus adalah Mesias yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan mereka dari kerajaan Roma. And they were so wrong. Dan mereka sangat salah. So let's keep our minds open. Karena itu marilah kita membiarkan pikiran kita terbuka. Don't hear the word superficially. Jangan mendengar kata-kata itu secara superficial, secara permukaan saja. Allow the word of God to sink deep into our beings. Biarkan kata-kata Allah tuh meresap dalam ke dalam diri kita. You know, someone said, and I believe it was Mrs. White, he says, none but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will be able to stand through the last great conflict. Ada yang pernah berkata kepada kita, dan saya percaya itu adalah Mrs. White, dikatakan bahwa tidak ada dari kita yang bila tidak menguatkan pikiran kita dengan kata-kata dari Alkitab akan bisa bertahan menghadapi kesusahan akhir. James chapter 1 verse 22 says,
Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yeah. Don't just open the Bible and read 5 chapters and then you get nothing out of it. That's Jangan hanya membuka Alkitab, membaca 5 chapter dan kemudian kita tutup. Kita akan tidak mendapatkan apa-apa. Yeah. That's not really thinking and studying and meditating on the word. Kita harus benar-benar berpikir dan bermeditasi pada ayat-ayat Alkitab tersebut. Maybe that's the way that beginning Christians will do. Itu adalah mungkin yang Kristen mula-mula, orang Kristen awal-awal, mula-mula yang mereka lakukan seperti itu. They are eager to read the Bible from Genesis to Revelation, right? Mereka sangat semangat membaca Alkitab dari depan sampai akhir. And it's a good thing to do, to read from Genesis to Revelation in 1 year. Baik, bila kita membaca kitab Kejadian sampai kitab sampai akhir dalam waktu 1 tahun. But if we are really going to grow, namun bila kita benar-benar ingin berkembang dan bertumbuh, like the leaven in the bread, seperti ragi dalam roti, yes, if we truly want to grow, we've got to slow down. Kalau kita benar-benar ingin bertumbuh dan berkembang, kita harus pelan-pelan. You see, Jesus, when he was on earth, he asked a very, very relevant question. Waktu Yesus ada di dunia ini, dia bertanya hal yang sangat relevan dalam kehidupan. Okay. Can you read that? Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Matius 5:9. I think I gave, this is a typo probably. It should be 5:20. Can you read from your Bible? Do you have a Bible? Matthew 5:20 instead of 29. Oh, okay. I think this is a mistake. Matius 5:20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke kerajaan surga. Yes, Jesus says, unless your righteousness is better than the scribes and Pharisees. Yesus berkata, jika kehidupan keagamaan kita tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, you will by no means enter the kingdom of heaven. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. So God's word must penetrate into our being. Maka dari itu kata-kata dari Tuhan harus meresap ke dalam diri kita. It's only through the power of Jesus Christ and the Holy Spirit illuminating scripture. Hanya dengan bantuan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menerangi kitab. And then imprinting them on the tables of our hearts. Lalu membuat kata-kata tersebut membekas dalam hati kita. Then only can we say that we are growing as Christians. Hanya dari itu saja bahwa akhirnya kita bisa mengatakan kita bertumbuh sebagai we don't study the Bible so that we can argue with people and win the argument. Kita tidak boleh belajar Alkitab hanya untuk memenangkan argumen atau adu debat dengan orang lain. Our priority is the internalization. Tujuan utama kita adalah menghayati prinsip, so that we can live it out in our lives. Menghayati prinsip Alkitab itu supaya kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan. We need to pray for God to change us every day. Kita harus berdoa kepada Tuhan untuk mengubahkan kita setiap hari. So I can model the right behavior. Supaya saya bisa mencontohkan cara hidup yang benar. And demonstrate what the power of Christ can do for us. Dan mencontohkan atau mendemonstrasikan kekuatan Kristus dalam hidup kita. Then only can we be like the leaven. Dengan cara itu saja bahwa kita akhirnya bisa menjadi seperti ragi. Okay, I'm going to ask Priscilla now.
to share with us a tool that we can use in our study of the Bible in our quiet time. Saya akan minta Priscilla untuk membagikan alat-alat yang dapat kita gunakan dalam belajar Alkitab dalam waktu tenang kita. Saya akan share screen ya, ibu-ibu semua. Nah, jadi first sendiri untuk menghafalkan ayat, di apps itu kalau di Google Play, kita bisa cari namanya Bible, The Bible Memory App. Di sini ada, bisa didapatkan di Google Play, ataupun yang pakai iPhone juga bisa ada di App Store. Gitu. Kita tinggal tulis saja Bible Memory App, and then nanti semuanya keluar tuh, kita download dulu, kita sign in, bikin account baru, dan nanti akan keluar seperti ini nih, seperti di gambar ini. Nanti kita tinggal masukin satu-satu tuh verse yang kita mau apa, gitu. Kita klik di bagian, nanti di sini akan keluar new verse, ayat baru, kita masukin ayatnya tuh apa aja. Terus nanti, kalau ini sih dalam bahasa Inggris ya, kalau kita mau itu dalam bahasa Indonesia, bisa nanti kita ketik satu-satu ayatnya. Jadi kita bisa kutak-katik nih sendiri apps-nya, gimana yang mudah buat kita gitu. Terus di sini kan nanti setelah kita list semua ayat-ayat yang mau kita hafalin, nanti dia bisa remind kita gitu. Misalkan kalau punya saya tuh tiap jam 12 siang tuh dia bisa ngingetin, ada muncul notifikasi kalau ayo belum hafalin ayat nih hari ini gitu. Nanti kalau kita nggak hafalin, di sini akan ada tulisan udah overdue. Tapi yang hijau-hijau ini adalah yang sudah kita hafalkan dan nanti due di 6, contohnya kalau di sini 6 days tulisannya artinya 6 hari kemudian akan due lagi gitu. Nanti di sini akan seperti games gitu ya, kita ada level 1, level 2, level 3, semakin banyak kita hafalkan ayat, kita akan naik-naik terus tuh poinnya. Jadi kita kayak competition gitu. Kita juga bisa bikin grup nih, di gambar paling kanan ada nih grup members. Siapa aja yang bisa join di grup ini, nanti kita jadiin satu, terus nanti kita lihat kalau waktu itu saya sama teman-teman di Sekolah Sahabat dulu, kita masukin di sini, terus saling berkompetisi gitu loh. Siapa yang sudah hafalin ayat paling banyak nih, poinnya di sini paling banyak siapa gitu. Waktu itu bersama-sama William juga. Terus ini, kalau ibu-ibu mau lihat gimana caranya aplikasi itu bekerja. Ini kita download dulu ya, terus kita buka. Nah, kita masukin nih, kita sign in, create account. Nah, ini nih, nanti bisa dilihat di situ, my verse, ayat kita ya, ayat apa yang mau kita masukin tuh tanda plus itu tuh kita bisa masukin ayat-ayat baru. Nah, itu. Jadi untuk step pertama adalah kita ketik huruf pertama dari kata itu, kata satu-satu. Nanti level berikutnya adalah dia bolong-bolongin tuh, kosong-kosongin apa aja yang kita bisa hafalin gitu. Terus yang ketiga benar-benar dia hilangin semuanya, kita suruh ketik sendiri. Hanya ketik di huruf pertama dari ayat itu. Nah, kayak begini. Nah, atau juga bisa, kalau itu kan mungkin untuk ibu-ibu yang lebih modern ya, yang udah yang bisa bahasa Inggris juga. Tapi kalau nggak mau repot, ibu-ibu yang lain mungkin yang udah senior gitu kan, itu bisa juga pakai seperti ini. Kalau dulu saya ikut yang Dr. Sally bilang kan ada Fast Mission, itu tuh dapet tuh nanti pack kayak dompet seperti ini, dan bisa kita masukin. Jadi kita bikin kertas-kertas kecil, sekitar mungkin 10 sentian, terus kita masukin ke dalam dompet. Di depannya tuh kita tulis dulu nih kan, bolak-balik depan belakang, yang depan itu tulisannya ayatnya. Terus kita kasih tanggal nih, ayat ini tuh kita hafalin kapan. Terus di belakangnya, di baliknya kita tulis ayatnya apa aja, diakhiri dengan ayatnya lagi di sini. Karena kan kalau kita hafal ayat itu disuggest seperti sandwich ya, kita sebutkan ayatnya dulu,
terus isinya, habis itu kita tutup lagi dengan ayatnya. Sorry, jangan bosan. Okay, thank you. Terus habis itu, atau kalau misalkan kita kesulitan nih dapat dompet seperti ini, saya juga pakai nih seperti ini. Jadi itu kayak kita bisa dapatkan sih di toko buku mana aja, kayak folder, tapi folder kecil banget. Kita bisa buka tuh kan, mirip ya sama yang tadi yang dikasih sama kalau kita join Fast Mission itu. Kita bisa masukin kertas-kertas itu ke dalamnya, terus masukin ke depannya nih bagian yang tembus pandang ini untuk kita, misalkan kita mau hafal ayat yang mana gitu. Terus atau kalau ini ayat-ayat yang dihafalkan oleh Tante Yenli nih di sini. Jadi lebih simpel lagi, nggak butuh dompet-dompetan, pakai klip aja apa yang ada, udah dipotong, kertas dipotong, di klip gitu aja. Tuh, oke, thank you. Thank you, Priscilla. Thank you for sharing. Well, I think it's very important to keep God's word in our minds. Saya rasa sangat penting untuk menyimpan kata-kata Tuhan dalam pikiran kita. Now, some people might say, "Oh, I'm so forgetful. I cannot memorize text." Mungkin beberapa orang akan berkata, oh saya tuh sangat lupa, saya nggak bisa menghafalkan ayat. No matter how old you are, how young you are, God's word is powerful. Tidak peduli berapa usia Anda, kata-kata Tuhan itu sangat kuat. And if we keep His word in our hearts or in our minds, Dan He will kita, help us to grow. bila kita menyimpan kata-kata Tuhan dalam pikiran atau hati kita, Tuhan akan membantu kita bertumbuh dan berkembang. Yeah. If you are like the children, they memorize one memory verse every week. Bila Anda seperti anak-anak, bisa menghafalkan satu memory verse setiap minggu. Yeah. Or if you have children, memorize together with them. You have 52 verses a year. Atau bila Anda punya anak-anak, bisa menghafalkan bersama mereka, maka dalam setahun bisa menghafalkan 52 ayat. Yeah, that will be 104 verses in 2 years. Itu akan menjadi 104 dalam 2 tahun. Yeah, and then you keep adding, right? Dan kita tambah terus setiap tahun. Yes. If you are having a hard time, memorize short verses. Don't go for the long ones. Bila kita memiliki kesulitan, jangan hafalkan yang panjang-panjang dulu, hafalkan yang pendek saja. Yeah, you can do a search on Google and find the verses that are short and meaningful to you. Kita bisa Google dan mencari ayat-ayat yang pendek saja, namun berarti untuk diri kita sendiri. And I hope that this exercise will help you to grow as you spend quiet time with God every day. Dan saya berharap latihan ini akan membantu kita untuk bertumbuh setiap hari kita melewatkan waktu tenang bersama Tuhan. Yes, I think that you were going to split up and go into rooms to pray, right? Am I right? Apakah benar kita akan terpecah dalam grup-grup dan berdoa? Mungkin Nancy bisa bantu? Actually, I didn't get that kind of information. So. I thought you all had planned it, you know. Yeah, I think not yet this time. Oh, they were just exploring the possibility. Okay. All right. Okay. Any questions? Any comments? Oke, apakah ada komen atau pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Maybe I will give some maybe a testimony about memorizing. Uh-huh. Akan memberi kesaksian tentang bagaimana awal mula untuk menghafal. Memang menghafal ayat ini kalau waktu muda itu kayaknya itu lebih cepat ya. Semakin tua kayaknya itu bisa cepat ingat, tetapi cepat lupa. Itu masalahnya.
Jadi kalau kita hafal itu dari makin muda kita hafal, itu bisa sampai tua pun kita bisa ingat. Oh dulu kita hafal ini. Terus kalau kita lupa, kita cuma ingat bukunya atau kita cuma ingat sekilas, lalu kita hafal lagi, itu langsung di-recall. Tapi kalau misalnya kita mau mulai sekarang, belum terlambat, tetapi harus setiap hari kita ulang-ulang. Karena kalau ayat yang baru, misalnya kita ulang-ulang, itu yang tadi dijelaskan oleh Pris, itu saya suka pakai itu, karena dia itu ingatkan kita setiap hari. Tapi kalau kita ada yang kelewat, maksudnya tuh kita itu nggak mau ikutin, itu dia ingatin terus, sehingga membuat kita tuh, oh ya, saya harus gitu. Jadi, that is very good. Jadi diingatkan terus. Saya sih anjurkan kalau misalnya yang bunda-bunda, yang muda-muda yang sangat fasih dengan handphone, ikutin yang Pris punya, itu bagus banget. Ya, jadi ya itulah. Lumayan, maksudnya itu walaupun sudah karatan, tetapi masih bisa. Dan Aunty Sally juga pelan-pelan, tetapi ya saya juga pelan-pelan. Lain dengan suami saya ya, makanya dari kecil dia sudah suka hafal. Jadi keluar apapun ditanya langsung keluar ngelotok. Nah kita yang baru tahu Advent itu 20-an tahun ke atas. Habis itu kita married, terus wah banyak sekali kita harus bekerja. Jadi ini tidak menjadikan prioritas buat kita. Tapi setelah kita punya waktu, apabila kita sisihkan sedikit aja waktu untuk kita memorize, yakin dan percaya nanti seusianya Om Steph kalian juga bisa seperti dia gitu. Hafal keluar. Jadi kalau saya itu ya mencoba, tetapi at least tahulah gambarannya. Oh, itu kayaknya ada di buku ini, di buku Yohanes misalnya. Oh, kayaknya ini. Tapi apa ya? Jadi kita harus cari dulu kata kuncinya. Jadi minimal tuh ada gambaran. Memang harus dimulai. Makin cepat kita mulai, makin bagus. Yang sudah berusia seperti saya, ya lakukan semaksimal mungkin aja. Kalau bisa ya puji Tuhan. Belum terlambat kok. Dan itu mengasah membuat kita itu ingat lebih, kita tuh nggak pikun. Jadi kita bisa ingat. Jadi nggak melatih memori supaya kita itu nggak pikun. Yeah. Itu sedikit. You know, we know that the end times are coming very soon. And one more Kita harus thing. tahu waktu akhir sudah dekat. Yeah, and it says that the Holy Spirit will help us when we stand, for example, in front of the governor or the king or whatever. Dan dikatakan bahwa Roh Kudus akan membantu kita saat kita berhadapan dengan pemerintah atau raja atau siapapun itu. And we will be questioned about our faith. Dan kita akan ditanya mengenai keyakinan How are kita. we going to answer? Bagaimana kita menjawab? You see, if we have stored these verses in our head, the Holy Spirit is going to help us. Bila kita sudah menyimpan ayat-ayat Alkitab dalam pikiran kita ini, pasti Roh Kudus akan membantu kita. Yes. You see, in our head, we have the temporary memory and the permanent memory. Dalam otak kitanya ada ingatan yang permanen dan ingatan yang sementara. Yes. And when we first of all memorize the text, it will go into the temporary memory. Bila awal-awal kita menghafalkan suatu ayat, itu akan lari ke dalam ingatan sementara. But if we review it, they say if you review it more than 30 times, it will be moved from the temporary into the permanent memory. Nah, namun dikatakan bila kita mengulang-ulang lebih dari 30 kali, maka ingatan yang ada dalam ingatan sementara itu akan dipindahkan ke ingatan yang permanen. And you will never forget it. Dan kita tidak akan melupakannya lagi. For example, one famous text that all of us know, we can repeat it by heart, is John 3:16, right? Contohnya ayat Yohanes 3 ayat 11. You don't even have to think. Kita tidak When harus someone asks you to repeat it. Bila kita disuruh mengulang, kita tidak harus berpikir lagi. Yeah, because it's in the permanent memory. Karena itu sudah ada dalam ingatan permanen kita. So the more we move the text into the permanent memory,
the stronger our memory will be. Jadi tambah banyak ayat yang kita pindahkan dari ingatan sementara ke ingatan permanen, maka memori kita akan jadi lebih kuat. And the Holy Spirit is going to help you even if your text is just in the temporary memory. He can bring it up for recall. Namun Roh Kudus akan tetap dapat membantu kita meskipun kita hanya mengingat ayat-ayat itu dalam ingatan sementara. Itu akan muncul di permukaan. Yeah. So, you know, the Spirit is there to help us. If you are forgetful like me, you know, I often pray before I memorize the text, while I'm memorizing, while I'm testing myself, you know, I'm in a constant state of prayer. Namun Roh Kudus akan tetap membantu kita. Jadi seperti saya yang pelupa, saya akan selalu berdoa dulu sebelum menghafalkan ayat. Jadi saya akan berdoa terus sebelum menghafalkan dan saat menghafalkan. Yeah, sometimes I cry in frustration to God. Whoa, so forgetful. Kadang saya mengeluh pada Tuhan, mengapa saya sangat lupa. Help me to remember, God. I'm not going to look at it. Help me to remember. Saya sudah frustasi, ya Tuhan, tolong bantu saya menghafalkan. Saya nggak mau melihat lagi, saya ingin menghafal. And a lot of times, the memory will come back. Dan kebanyakan waktu, memori itu akan datang. But sometimes I still forget. Yeah. Namun kadang-kadang saya tetap lupa. So I put it in a separate pile where I have to really learn it again. Jadi That's what I do. Saya taruh dalam tumpukan tersendiri yang terpisah, yang mana saya harus mengulang untuk saya ingat kembali. Yeah, I remember there was a time when I had to take the bus to work. Saya ingat suatu kala di mana saya harus naik bus ke tempat kerja. And I will have all those cards or papers, you know, those cards, and I would use that time while riding the bus to try to review the verses. Jadi saya menghabiskan waktu dalam bus itu dengan menulis ayat-ayat itu dalam kartu-kartu, tumpukan kartu seperti contoh tadi. Yeah, but now I'm so thankful for Fast Mission. Fast Mission will go round and round with your verses. They will make sure that the verses come up so that you can do your review online. Namun saya berterima kasih kepada apps Fast Mission tadi karena dia akan mengingatkan dan mengulang kembali ayat-ayat tersebut secara online. Yeah, I think the memory app will also do it, right, Priscilla? Yeah. Any other questions? Ada pertanyaan lain? Can you elaborate it's okay to be angry, but do not be sinful? How is that possible? Yeah. You know, sometimes we get angry because of some injustice, for example. Kadang kita marah karena ketidakadilan. For example, you know, you hear about this wife who was beaten up black and blue by the husband. Contohnya, kita mendengar ada seorang istri yang udah habis dipukuli sampai biru lebam oleh suaminya. Will you get angry? Apakah kita akan marah? Yeah, this is the kind of thing that makes me very angry. Ini adalah salah satu contoh hal yang akan membuat saya sangat marah. And it makes me want to go and beat up the husband, you know. Itu membuat saya ingin datang ke sang suami dan memukuli dia. Yeah. And this kind of anger is correct because an injustice has been done. Sebenarnya jenis kemarahan seperti ini benar karena ada ketidakadilan yang telah terjadi. And this is called righteous anger in English. In English disebut righteous anger atau kemarahan yang benar. Yeah. So that is not a sin. Jadi itu bukan termasuk dosa. But when we lose our self-control, tapi bila kita kehilangan kontrol diri, and shout and scream, dan berteriak, yeah, especially when our children misbehave, ya, spesial saat anak-anak kita nakal, that's the anger that leads to sin. Yeah, itu adalah kemarahan yang menjadi dosa.
Yes. My mom's You laughing so hard. understand, yeah. That's hard. I know it's hard. I'm working on it too. No, my mom's laughing at me. I used to do that. Who doesn't? Who doesn't? We're all in it together. All mothers like that. Yeah. Some are more tante because their children are more, Yeah. more annoying. Right. You see, sometimes we get angry because we care. Yeah. Kadang kita marah karena kita perhatian, karena kita Yeah. peduli. For example, let's say that you have a husband who is diabetic, Contohnya, bila kita memiliki seorang suami diabetes, but he likes to eat sugar all the time. namun dia suka makan gula terus-menerus. And when you're not looking, he go and eat the chocolate, the sweets, and all that. Nah, waktu kita meleng, dia diam-diam makan coklat, permen, dan lain-lain. So you get angry. Ya, tentu kita marah. Yeah. I have a similar problem. So I'm trying to tell myself, it's okay if you don't like to eat those things, but other people like, so let them alone. They are adults. Leave them alone. Saya punya masalah yang sama. Kadang saya berpikir, saya nggak suka makan, orang lain suka. Udah biarin aja, mereka tuh orang gede, orang dewasa. Yeah. Sometimes I would nag my husband. Sorry? Sometimes I would nag my husband about what he kadang eats. saya akan mengganggu suami saya, akan saya ganggu. And so he would tell me, stop. Sampai dia bilang, stop. Yeah. And I have to stop because I know it's the right thing to do. Akhirnya saya berhenti karena saya tahu itu adalah hal yang paling benar untuk dilakukan adalah berhenti. Because what's happening is I'm judging him, right? Karena bila kita nagging dan kita mengganggu suami kita, itu artinya kita menghakimi dia. Yeah. And when you judge another adult, the Bible says, do not judge. Bila kita menghakimi orang dewasa lain, Alkitab sudah mengatakan, jangan menghakimi. Let God be the judge. Biarkan Tuhan yang menjadi hakimnya. So what do? Jadi apa yang saya lakukan? This is very real, huh? I have to stop myself. Right? Saya harus memaksa diri saya berhenti. Sometimes I will walk away. Kadang-kadang saya harus benar-benar pergi menjauh. I don't want to see. Yeah. Saya tidak mau melihat. Yeah. And I ask God, you take care of it. Dan saya memohon kepada Tuhan, tolong atur. Yeah, you take care of it. It's not my business. Tuhan aja yang atur, itu bukan urusan saya lagi. Yeah. So it's not easy, it's not easy. Ya, itu nggak gampang. Yeah. Any other questions? Ada pertanyaan lain? Still relating to the anger. See, everyone has her own way of to slow down. I mean, to stop the anger. But is there a formula or is there any tips from you that are able? Because you see, I just discovered that a lot of people, mostly people cannot cope with the anger. So what is the tips? Any tips, that make us be that can stop us from doing, like, we are so angry that sometimes it's out of our control, that maybe we beat, we slap, or this is out of our control, right? Yeah. So how is any tips for that? You see, it's important that you you reason out in your head, why are you angry? Jadi tadi yang ditanyakan Tante Yani, bagaimana cara tips dari Ibu Sally untuk berhenti marah, lose control. Jadi jawabannya kita harus bertanya pada diri kita sendiri, kenapa kita marah? Yeah. And sometimes it's just reframing what is in here, right? Jadi kadang-kadang kita hanya reframe, change the way you think. Yeah, change the way you think.
mengubah cara pandang kita, cara berpikir kita bagi apa yang membuat kita marah tadi. Yeah. For example, I'm very concerned about the health of my family. Contohnya, saya sangat peduli dengan kesehatan keluarga saya. I have a diabetic in my home. Di rumah saya ada seorang diabetes. I have a thalassaemic in my home. Saya mempunyai seorang dengan thalassemia. I have a person with cardio problems in my home. Ada juga seseorang dengan masalah jantung. And I'm in charge of planning the menu. Dan saya yang bertugas untuk mengatur menu makanan. If I'm the only one, bila saya hanya sendiri di keluarga, I can eat very healthy, okay? Saya bisa makan sangat sehat. Maybe just a little bit of salt, no oil, all that. I can do it for myself. Untuk diri saya sendiri, saya bisa makan tanpa minyak dan hanya sedikit sekali garam. But it is not food for the other people. Tapi bagi orang lain di keluarga saya itu bukan makanan. Yeah, and it is also for people who want to be vegetarians. They are the only one in the family, and the rest of the people like to eat meat. So what are you going to do? Yeah. Sama ceritanya bila ada yang ingin menjadi vegetarian di satu keluarga, tapi sisa anggota keluarganya ingin makan daging. Jadi apa yang bisa kita lakukan? And when there's a family, they come from different backgrounds, right? Dan keluarga itu backgroundnya beda-beda. Yeah, because you marry somebody outside the family, you know, and when you have spouses, they all come with a different set of expectations, different set of philosophy and thinking. Jadi bila kita menikah, mantu dan lain-lain, mereka tuh datang dari keluarga yang berbeda dengan cara pikir, cara pandang yang berbeda, harapan-harapan yang berbeda, standar yang berbeda, filosofi yang berbeda. Yeah. And yes, the Bible says our body is the temple of the Holy Spirit. I agree with that. Di Alkitab dikatakan adalah tubuh kita adalah bait Allah. Saya setuju. But that Bible verse which says, so honor God in whatever you eat or drink, is speaking to me only. Jadi di ayat itu dibilang apapun yang Anda makan dan minum itu menuju ke Tuhan. Yeah. God is speaking to me. Not Tuhan, to him or her. Namun di ayat itu Tuhan tuh berbicara langsung kepada saya, bukan kepada dia atau dia. So even though I plan the menu, I try to make people happy by preparing food that they can enjoy. Jadi meskipun begitu, saya bila menyiapkan makanan, saya berusaha memikirkan orang lain agar mereka bisa menyukai, enjoy makanan yang mereka makan. Yeah. For example, I don't eat spicy. Contohnya, saya sendiri tidak makan pedas. But the rest of the family like spicy. Tapi sisanya anggota keluarga saya semua suka pedas. So should I be selfish and say no chili? Jadi apakah saya harus egois dan mengatakan tidak ada cabai? So sometimes I will cook dishes that are spicy for them, you know. Jadi kadang-kadang saya akan memasak masakan yang pedas untuk mereka. Yeah, but I won't eat. I prepare my own food that is not spicy, and even with my granddaughter who doesn't eat spicy food. Dan saya mengalah dan makan masakan tersendiri yang saya makan bersama cucu saya yang tidak suka pedas juga. So God has not appointed me to be a judge over all these people. Jadi Tuhan tidak menyatakan diri saya sebagai hakim atas orang-orang ini. So I'm still learning. Okay, I'm still learning to remember that the kingdom of God, another text says, the kingdom of God is not food and drink, but happiness, peace, and joy. Jadi saya sendiri masih berusaha belajar dan mengingat bahwa ada di ayat tertulis bahwa kerajaan Tuhan itu bukan makanan dan apa yang kita makan dan apa yang kita minum, tetapi kebahagiaan dan ketenangan. So I'm still trying to control myself. Saya sendiri masih berusaha untuk mengontrol diri saya sendiri. Not to judge other people. Untuk tidak menghakimi orang lain. Apply God's word to me only. Mengaplikasikan ayat-ayat Tuhan kepada diri saya sendiri. And when I feel sad
about what other people are doing, I pray for them. Jadi bila saya merasa sedih dengan apa yang orang lain lakukan yang tidak saya sukai, saya berdoa pada Tuhan untuk mereka. That's how I spend my private time, my secret time with God, praying for them. Begitu cara saya menghabiskan waktu-waktu tenang dan rahasia saya dengan Tuhan, yaitu berdoa untuk orang-orang yang seperti tadi. Yeah. Not saying, oh, I'm so righteous, these people are just doing the wrong thing. Not like that, but I want them to enjoy health. Saya tidak mengatakan, saya doang yang benar dan mereka itu semua salah. Saya ingin mereka menikmati kesehatan juga. Yeah. So it's reframing, reframing. Now that mengubah cara pikir. There are also exercises that you can use to let your anger subside. Ada juga cara-cara latihan yang bisa kita lakukan untuk menahan kemarahan kita. Like when you're very stressed. Contohnya saat kita sangat stres. Now many of you are working. Banyak dari kita yang bekerja. Sometimes what you face out in your workplace is not easy. It's very stressful. Kadang-kadang yang kita hadapi di tempat kerja kita sangat stres. Yes, and it makes you very angry inside. Dan membuat kita marah di dalam. And when you come home, what can you do? Dan saat kita pulang, apa yang bisa kita lakukan? Usually we shout at the kids, shout at my husband, shout at our wife, Bila kita sudah stres, kita pulang, kita akan berteriak kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. But instead, as soon as you get home, you understand yourself. Go and take a long shower. Namun sebaiknya saat kita pulang, kita harus mengerti keadaan diri kita, pergi mandi yang lama. Listen to some lovely Christian music. Dengarkan lagu-lagu rohani yang baik. Pray to the Lord. Berdoa dalam hati kepada Tuhan. And calm yourself down. Dan tenangkan diri kita. Then, after bath, I'm sure you feel better to face your family. Dan setelah kita mandi dengan lama itu, menenangkan diri, pasti kita akan lebih baik menghadapi keluarga kita. Okay. Another thing is to, if you can, to walk away from the situation. Leave the situation. Salah satu cara lain adalah benar-benar pergi dari situasi yang ada, yang membuat kita marah. If I'm very angry sometimes, I will change into my exercise gear, go out and walk around and run and do some very strenuous exercise. Jadi kadang bila saya sangat marah, saya akan ganti baju olahraga, saya keluar, saya lari, saya jogging, olahraga yang melelahkan. Yeah, go and do some maybe push-ups, pull-ups, whatever. Pokoknya olahraga yang sangat melelahkan lah, push up, pull up. Yeah, that will help you to cool down. Itu akan membantu kita tenang. Another thing is don't say anything. Take deep breaths. Hal lain adalah jangan berkata apapun, tarik nafas. Yeah, just breathe in, breathe out. Slowly. Tarik nafas dalam, hembuskan pelan-pelan. Yeah, many times I have to do that with my grandchildren, when they drive me crazy. I do deep breathing. Saya harus melakukan pernapasan dalam dan pelan bila menghadapi cucu-cucu saya. And while you are doing that, pray to God. Please give me patience. Please give me patience. Dan sambil tarik nafas dalam, kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami kesabaran. Berilah kami kesabaran. Yeah. Yeah, sometimes, people are creative. They can think of ways to divert the attention. Like if you are dealing with children, just change of activity, a change of momentum. Like, sometimes my grandchildren drive me crazy. And I say, hey, how about we all go down, take our bicycles down and we cycle around the park. Jadi kadang kalau kita harus bisa tahu kapan mengganti suasana. Jadi ganti momentumnya. Jadi seperti saya menghadapi cucu-cucu saya, kalau udah bikin stres, saya tiba-tiba bilang, udah yuk kita pergi ke taman, kita bersepeda. Yeah, and let them run like crazy around the park. Oh, that's so good for them. Ya, mereka lari-lari sampai sepuasnya di taman. Yeah. I have a trampoline at home,
you know, the round thing where you jump for exercise. Saya punya trampolin di rumah buat kita alat untuk melompat. Oh, that's very good for brain development, believe me. Itu sangat baik untuk pertumbuhan otak. Yeah, also good for our old brains, you know, that are getting stressed. Itu sendiri bagus untuk otak kita yang sudah berumur kalau kita sudah mulai stres. They say 3 minutes jumping on the trampoline is equivalent to a 30-minute exercise. Did you know that? Apakah Anda tahu bahwa 3 menit bila kita melompat di trampolin sama dengan 30 menit bila kita berolahraga? Yeah, I attended a health camp and I learned that, immediately came back and bought a trampoline. Saya menghadiri sebuah camp kesehatan dan saya mempelajari hal tersebut dan saya beli trampolin dan bawa pulang. So I make my grandchildren jump there when they get out of hand. Many times I say, okay, 1 minute on the trampoline. Jadi kalau cucu-cucu saya sudah mulai kelewatan, saya suruh oke, 1 menit loncat di trampolin. Any of you who are older have any ideas, even the younger people? Apakah ada yang punya ide lain? Tante Eni. Tante Eni had experiences. Yeah. Punya banyak Tante Eni. The daughter is laughing. Justru Vinci yang ketawa Tante Eni. You know, when you are angry, never spank your children because it's very dangerous. Tidak boleh memukul anak saat sedang marah. Yeah, because you can hurt the Dalam child. teori. Yeah. Theory. In theory. In theory. Tante, I do have a question actually. Do you believe that anger is hereditary? Like, because I came from a long line of people who are short-tempered. Yeah. I'm not talking about you, Mom. I'm talking about all the family from my mom's side. You know, it is not hereditary. Ya. It is a learned behavior. Terhibur Tante Eni. Yeah. Because you have seen them behaving that way. So it's a learned behavior. Oh. Yeah. So don't blame your ancestors. Yeah. You see, many times we are like that because of our experiences with the family members. Oke, jadi So if go ahead. Translate. saya translate dulu. Jadi pertanyaan tadi, apakah sifat pemarah itu diturunkan? Dan ternyata katanya bukan. Itu adalah sesuatu yang dipelajari dari orang tua atau dari orang lain. Yeah. Now, while I say that, it is true that there are certain triggers in the brain that are inherited. Memang ada beberapa trigger, pemicu-pemicu di otak kita yang memang diturunkan. For example, if let's say a mother who is pregnant with a baby. Contohnya seorang ibu yang hamil. Yeah, and she gets irritated all the time. Dan dia jengkel terus-terusan. Yeah, then the baby will be very fussy when he or she is born. Jadi saat bayi itu lahir biasanya akan rewel. You see, when we get angry, there are certain toxins that course through our body. You know, toxins, poison. Saat kita marah, ada zat racun tertentu yang mengalir dalam tubuh kita. Yeah, and when we allow that to happen over and over again, then it becomes a learned habit. Jadi bila kita membiarkan kemarahan itu terjadi berulang-ulang, itu akan menjadi kebiasaan. So you must know what triggers you, what makes you go into that kind of behavior. Jadi kita harus mengetahui apa pemicu masing-masing diri kita yang membuat kita marah. Yeah, because in our brain we have all these neural pathways. Remember we talk about that. Karena dalam otak kita ada jalinan saraf, alur saraf sendiri. So before that happens,
once you are aware, if this continues for another, let's say 10 seconds, I'm going to already explode, you know. Jadi kita harus mengetahui situasinya bila kita melihat, wah kayaknya nih bila ini berlanjut 10 detik lagi saya bakal mengamuk. So before that happens, you need to interrupt. Yeah. Kita harus memutuskan koneksi itu. Yes. You need to stop that connection. Kita harus memberhentikan koneksi di otak kita itu. And go another way. Dan mencari jalan yang lain. Yeah. So this is building new neural pathways in your brain. Jadi itu membangun jalur neuron yang baru di otak kita sendiri. Yeah. And another way that I find very useful is that repeating the Bible text in your head. Dan salah satu cara lain yang saya rasa berguna adalah mengulang-ulang ayat Alkitab di kepala kita. Yeah, that's a text which says, if you lose your temper, let me turn to that text so we can read it together. I think it's James 1 verse 26. James. Jacobus, am I right? Yes. James what? 1 Yeah. verse 26. Yes. Kalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. This is talking about your religion. Huh? About? Who looketh into the perfect law of the liberty and continueth No, therein. not 25, 26. Oh, sorry. Okay. Jikalau ada seorang menganggap dirinya, 26. If he thinks he's religious, right? Ya, ada Does seorang not menganggap control dirinya, his tongue. Yeah? yes. But deceives his own heart. This person's religion is worthless. Useless. Yeah. So, in other words, we have to control what we say and what we do. Jadi kita harus mengontrol apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Yeah. And if you keep repeating texts like this to control yourself, or Galatians 5 is a good one. Jadi ayat tadi bisa dipakai untuk diulang-ulang dalam pikiran kita untuk membuat kita tenang. Galatians 5:22, where it talks about the fruit of the Spirit. Yeah, this one is very positive. 5:22. Galatia 5 ayat 22. Fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Yeah. Keep repeating that. Galatians 5:22. Mungkin ada yang bisa bantu baca? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Only 22, right? Yes. Okay. Tetapi buah roh 23 also. Oh, all right. So let me repeat again from 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Okay, repeat that to yourself over and over again. Kita harus mengulang ayat-ayat tersebut berulang-ulang pada diri kita sendiri. And then send a cry up, Holy Spirit, please help me. Dan minta tolong kepada Roh Kudus untuk menolong kita. Okay, anyone want to share how they control their anger? Ada yang lain yang mau bercerita tentang cara mengontrol kemarahan? Go and drink ice water. Minum air dingin. Put out the fire. Minum air dingin untuk mematikan api.
Sebenarnya yang paling I speak in bahasa, oke? Okay, go ahead. Ya, sebenarnya yang paling efektif yaitu kita benar-benar seperti yang Dr. Sally bilang, kita resapi firman yang kita dengar tiap hari Sabat, khotbah yang kita dengar, renungan pagi yang kita baca. Saya punya pengalaman, saya juga orangnya temperamen ya. Contoh aja, kemarin beberapa waktu lalu, udah lama saya pergi ke pasar, nyetir. Di pasar itu penuh kan, jadi cari parkir aja susah. Jadi saya parkir di tempat yang memang agak susah kalau parkir di situ orang buat belok, tapi bisa. Jadi saya parkir di situ. Tiba-tiba saya pulang dari pasar, satpam udah ngomel-ngomel ke saya. Ini ibu nggak boleh parkir di sini. Wah, saya langsung terpancing emosi saya teriak-teriak lagi di pasar itu. Semua orang di pasar liatin saya nggak peduli, saya teriak. Bapak kalau nggak mau saya parkir situ, pasang dong kon, gitu-gitulah. Temperamen saya keluar. Dan udah kebiasaan. Saya juga di kantor kalau ada anak orang kantor yang kerja nggak bener apa, saya bisa, mereka ngeyel, saya bisa explode gitu. Tapi kemarin sama, pergi ke pasar lagi, nyetir lagi, mau keluar, ada engkok-engkok, there's a man, dia nggak mau jalan-jalan, jadi saya nggak bisa keluar. Lalu saya tintin, saya klakson, lalu dia jalan pelan-pelan. Lalu saya buka kaca, kenapa kok? Terus dia bilang dengan muka marah, perhatikan dong jalan, katanya. Itu kamu salah jalan. Wah, saya udah mau emosi, tapi saya ingat semua yang ayat-ayat hafalan. Tahan emosi, rendah hati, sabar. Saya sambil berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Ya udah, akhirnya saya cuma bilang, oh ya maaf saya nggak tahu gitu. Ya udah, saya tutup jendela, saya keluar. And actually it's painful for us, you know, to hold the anger. Yes. But actually I won, so it's a good thing. Yeah. Jadi kembali lagi, kalau lagi mau marah ya kita ingat apa ajaran Tuhan tuh apa gitu untuk kita. Gitu. Dan kalau misalnya saya mau marah sama anak, sekarang itu saya belajar, ketika saya mau marah lebih baik saya pergi menjauh dari dia dulu, mungkin ke ruangan lain, lalu berdoa, tarik nafas, udah, kalau udah selesai ya udah balik lagi ke dia, kita senyum lagi di depan muka dia gitu. Yeah. Semoga bisa membantu tipsnya. You know, dealing with Generation Z, this next generation is not easy. Menghadapi generasi Z, generasi berikutnya ini nggak gampang. Yeah, very challenging. Sangat sulit. Yeah, what we will consider as rude is no longer rude. Apa yang dulu kita kira kasar sudah tidak dianggap kasar lagi. Yes. Because they feel that they have a right. Karena mereka merasa mereka berhak. Yeah, and you know, last time when my father scolded me, I will not say a word. Don't answer him. Cannot answer. No answering back. Waktu ayah saya memarahi saya, tidak pernah saya menjawab kembali atau menyahut. Yeah, that because it's disrespectful. Karena itu tidak hormat, tidak sopan. But now the children talk back. Tapi zaman sekarang anak-anak they can tell you it's my right. Mereka bilang tuh hak saya. Yeah. Many times, you know, maybe it's because of the influence of the West. That we are like that. Itu adalah pengaruh dari Barat, negara-negara Barat. So it's a real challenge dealing with Gen Z. Itu adalah suatu tantangan untuk menghadapi Gen Z. And actually, Tante, there's a question here on the chat. Yes. It's from Juliana. It said, how do we handle kids that keep asking for something and doesn't answer to no? So if we already reason with them,
why we're saying no, but they still don't accept the no. They still wish the thing they want. So after a few times, they keep nagging us and keep asking us for the same thing. How do we handle that? I believe that you can reason with the child up to a certain limit. Saya percaya kita bisa beradu argumen dengan You know, it depends. Kepada It anak. depends what this person is asking for. Tergantung sebenarnya dari apa yang diminta oleh si anak. Sebenarnya ini yang menulis siapa ya? Mintanya apa contohnya ya? Ini Kak Juliana? Ya, halo. Halo ya? Ya. Iya. Ini seperti misalnya anak saya yang lelaki itu ya. So it's like my boy. Kita kan tahu sekarang kan lagi COVID ya. Now it's pandemic all over. Kemudian dia itu hobi basket. He really likes to play basketball. Jadi nggak bisa diam di rumah. He cannot stay quiet in the house. Ya, jadi dia selalu mohon, Ma, aku mau main basket sama teman di sini. Saya udah menjelaskan. Okay, he keep asking me to go to play basketball with his friends. Ya, ya dia bisa terima misalnya, oh ya udah kalau gitu saya nonton aja di rumah. Okay, sometimes he can understand and said, okay, I'll watch the television at home. Ya, tapi beberapa jam atau setelah melihat saya pulang, dia akan bilang lagi, Ma, aku mau main basket, Ma, gini-gini. But Itu after a bikin saya while, marah kadang-kadang. he asks again and again and again, can I play basketball? And makes me angry. Yeah, I know it's so hard to keep the kids at home locked up. Saya tahu tuh sangat sulit membuat anak-anak terkurung di rumah. Yeah, I don't know whether maybe as a family you could play basketball with them. Apa ada solusinya mungkin bisa bermain basket bersama-sama sebagai keluarga? Ya sebenarnya sih bisa, tapi kita kan nggak punya lapangan basket sendiri, pasti ke tempat umum. But the problem is they don't have their own basketball court, so they have to go to the public court. Right. That's a tough one. Ini situasi yang sulit. Yeah, but maybe if you could like gather a few friends whom you know are keeping to all the rules of COVID and they are not infected. Mungkin so solusinya mengumpulkan beberapa temannya yang memang benar-benar prokes dan dipercaya oleh Kak Juliana bahwa mereka bisa jaga diri, terus mereka dikasih izin main. Or make certain rules that they must have social distancing while playing the basketball. You know, in other words, they just maybe throw baskets instead of playing a game, right? Jadi mungkin solusinya Kak Juliana dikasih izin main, tapi bukan benar-benar main game basket yang kontak fisik, jadi hanya mungkin nge-shoot doang. Oh gitu. Yeah. I mean, sometimes if it's a teenager, let's say late teens, it's very difficult to control, right? Yeah. Teenager seumur remaja tuh susah dikontrol. And at times, maybe just letting them do it and they suffer the consequences. Yeah. Kadang-kadang harus kita biarkan aja mereka melakukan dan merasakan akibatnya. Yeah. I mean, you set down the consequences. If this happens, this is what will happen to you. Like that. Kita udah kasih tahu dulu akibatnya tuh apa kalau mereka melakukan sesuatu. But you know, sometimes it's very difficult, especially COVID. I mean, if you have a big house and you have many rooms, then you can isolate, you know. Sometimes they're just like in our family, we have 3 bedrooms and that's all we have. How are we going to isolate, you know? Kalau COVID ini berat, kalau kita punya rumah besar, kamarnya banyak, kita bisa isolasi. Cuman kalau kayak seperti saya punya 3 kamar, itu aja mau isolasi di mana. So I was just thinking, what if I get COVID?
Saya baru I've aja asked berpikir myself that. bagaimana kalau saya kena COVID. Yeah. But in Singapore we have the government we can appeal to. You know, they will have a bed. They will send you to a facility where you can quarantine. Oh, di Singapura sama kayak kita ada seperti Wisma Atlet begitu. Maybe paying some money and all that is part of the deal. Terkadang bukan itu aja sih. Kenapa Kak? Gimana? Iya, maksudnya bukan masalah basket aja. Jadi untuk hal-hal lain dia juga kadang begitu. Oh, Anak the saya problem tuh- with her son is not only with basketball. Jadi dia tahu hati saya itu lemah kalau misalnya dia minta terus pasti dikasih mama ini. Oh, so he knows that his mom is, you know, if she kept keep asking and asking and asking, his mom will give in. That's why it's important for husband and wife to decide things together concerning their kids. Karena itu sangat penting untuk pasangan menentukan sesuatunya bersama tentang anak-anak. This is a game that all children are very good at, Ini adalah permainan yang anak-anak tuh sangat pandai. especially when father and mother are not together. Jadi kalau orang tuanya itu nggak bersatu, tuh anak-anak tuh pintar memanfaatkan biasanya. Yeah, and they will play one against the other. Iya, mereka akan adu orang tuanya. So you have to be very firm. Jadi intinya harus sangat tegas. You have to sit down with your spouse and agree on a certain set of rules, let the children know, and be clear about it. Jadi intinya tuh Stick kita with harus it. mengatur ada peraturan dan harus konsisten. Anak-anak tuh harus tahu peraturannya apa dan kita harus tetap menjalankan gitu, Kak. And if there's a punishment, it has to be followed through. Jadi kalau kita udah janji ada hukuman, itu hukumannya harus diterapkan. Yeah, very strict. Harus benar-benar keras. Yeah, so that they know that you mean business. Jadi mereka tahu kalau kita tuh nggak main-main. And in case of teenagers, it's good to teach them negotiation skills, you know. Dalam halnya remaja, itu perlu diajarin ke mereka cara negosiasi. Yeah, sit down and talk about it, but not shouting and screaming at each other, calmly. Jadi duduk tenang-tenang berdua, nggak teriak-teriakan, tapi dibicarakan baik-baik, Okay, come to some conclusion, cari kesimpulan, what you can give, what you cannot give. apa yang bisa kita kasih dan apa yang kita nggak bisa kasih untuk mereka. And if this happens, what is the consequence that follows? Jadi kalau mereka tetap melakukan ini, hal-hal ini yang bisa terjadi akibatnya ini. Yeah, so that the child is very clear what to expect. Jadi anak itu akan jelas tahu apa yang akan mereka dapatkan Yeah, kalau mereka melakukan sesuatu. it's not easy, Itu nggak mudah. but practice makes perfect. Jadi latihan terus. Iya. Saya udah jalanin, maksudnya bukannya pernah lagi, sering. What did she say? She already done that couple of times. Iya, tapi seperti efeknya cuma saat itu juga, saat itu It's doang. like it's temporary. So if she Iya, done that, negosiasi ya Kak yang nggak berhasil ya? Iya, maksudnya Negosiasi. misalnya ada hukuman atau itu dia Oh. cuma lakukan saat itu juga. Dan nanti berikutnya dia lupa. So she already done the negotiation thing, the punishment thing, but the son will her son will forget the Yeah, next time. write it down. Write it down. Tulis. Tulis. Yeah, write a contract. Get him to sign it. Bikin kontrak. Tulis. Yeah, It's a good idea actually. Yeah. Sign a Yeah. contract. sign a contract. You see, they are learning. You know, they are testing the limits, and they are also learning that when they grow up and go out into society, you do the same thing. You negotiate, Ya, right? mereka Iya. So they are learning very important skills in Jadi life. mereka tuh sebenarnya negosiasi dengan kita tuh mereka lagi test limit dan mereka akan mencoba belajar untuk kehidupan di luar. Yeah. I mean, it's no fun, but these are things that we need to teach our young people.
Ya, itu tidak menyenangkan, cuma perlu kita ajar untuk anak-anak kita. Yeah. And be firm, Intinya tegas, be loving. penuh kasih. Yeah. But do not be soft. Don't Tapi equate jangan loving and soft. Love must be tough. Jadi jangan samakan tegas dengan lembek. Karena kalau kita mau mengasihi itu kita harus tegas. Yes. So the children will learn. Tidak. I think above all, pray for your children every single day. That's what I do with my children and grandchildren. Pray for Intinya, them. kita harus berdoa sama anak-anak kita dan cucu-cucu kita setiap hari. Berdoa untuk mereka. Recognize that we are in a battle. Kita And harus Satan menyadari wants bahwa to win. Yeah. kita tuh dalam pertarungan dan setan mau menang. Iya. Thank you. Oke, Shay, thank you. Yeah, God be with you and give you wisdom. Thank you. So Sally. Yeah, we all need that. We all need that. Okay, I think we will end the session today. Saya rasa kita akan mengakhiri sesi. We hand it back to Nancy. All right. All right, thank you, Dr. Sally. It was interesting. Thank you also for all participants today. It was great. Terima kasih untuk juga semua yang sudah berpartisipasi hari ini. So hopefully that whatever that we have learned today, that we can apply it into our daily life. Even it's easy to say, but it is hard to do. Saya harap apa yang udah kita dengar hari ini bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita, walaupun kalau bicara itu mudah, tapi sulit dilakukan ya. We always try to be a better person. Kita harus berusaha jadi orang yang lebih baik. Okay, so thank you so much, Dr. Sally.